Ya, akhirnya Hamas mengakui kawan-kawan melalui juru bicaranya Abu Ubaidah mengatakan bahwa perang Gaza Israel atas nama umat Islam. Pantasan nih Konoha ini mati-matian membela Hamas, kawan-kawannya. Ya, karena Hamas ini kan berjuang di Gaza melawan Israel itu mengatasnamakan umat Islam. Jadi sudah jelas ya, motivasi Hamas itu menyerang Israel atas nama Islam. Jadi sampai sini bisa paham ya, ya, Hamas adalah organisasi teroris, ya. Dan mereka sedang berjuang atas nama umat Islam. Oke. Bisa paham kawan-kawan ya, kenapa walaupun Hamas ini teroris tapi sangat-sangat dibanggakan dan dibela mati-matian ya oleh umat Islam, kawan-kawan, lebih khusus yang ada di negeri ini. Ini Tempo.co Jakarta, juru bicara Brigade Al-Qassam Hamas Abu Ubaidah berbicara kepada umat Islam dalam sebuah pesan yang diposting di seluruh telegramnya pada Sabtu 15 Juni 2024 ketika umat Islam dari seluruh dunia menuju untuk berdoa di Gunung Arafah sebagai bagian dari ibadah haji. Abu Ubaidah tiba-tiba kepada para jamaah haji untuk mengingat warga Palestina dan perlawanan mereka selama menjalankan ibadah haji karena perang di Gaza telah berlangsung lebih dari 250 hari. Kami tiba ya kepada para jamaah haji yang datang ke rumah suci Allah untuk mengingat saudara-saudara mereka di Gaza dan Palestina dengan doa-doa mereka yang tulus di tempat-tempat suci dan selama ritual haji, serta mengingat Gaza dan orang-orang yang sabar serta para mujahidinnya di masa-masa yang penuh dengan berkah ini, tulis juru bicara tersebut. Dia mengingatkan umat Islam bahwa ketika para jemaah haji mengunjungi tempat-tempat suci di Mekah, orang-orang Palestina dan pejuang perlawanan melakukan tugas jihad melawan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah. Jadi Israel ini ternyata musuhnya Allah, kawan-kawan. Allah ini punya musuh ya, musuhnya Israel rupanya ya. Ya, tapi anehnya Arab Saudi kok nggak ini ya, justru menangkap ya jamaah-jamaah haji yang mengibarkan bendera Palestina di Mekah ya. Ternyata ya Allah ini punya musuh ya, musuh-musuh Allah ini ya. Dia menambahkan bahwa perlawanan di Gaza memerangi penjajah yang merampas Israel atas nama umat Islam yang agung. Jadi Israel ini musuh Allah. Jadi Hamas ya yang menjadi pembelanya Allah, kawan-kawan ya, untuk melawan Israel. Abu Ubaidah menunjuk pada fakta bahwa operasi Banjir Al-Aqsa diluncurkan untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa ya, salah satu situs Islam yang paling suci, dengan mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mengingatkan umat Islam akan realitas perjuangan kita melawan musuh. Dia menjelaskan bahwa musuh Israel telah melanggar situs tersebut dan berusaha untuk mengyahudikan masjid dan daerah sekitarnya. Pernyataan Abu Ubaidah muncul ketika perlawanan Palestina mendandai hari ke-253 dengan gagah berani melawan kejahatan perang pendudukan Israel dan invasi berikutnya ke jalur Gaza pada akhir Oktober 2023. Ya, juru bicara tersebut telah menegaskan kembali dalam
beberapa kesempatan berbeda tentang pentingnya mendukung perjuangan Palestina, ya, sebagai kewajiban kemanusiaan, moral dan agama melekat pada semua orang di seluruh dunia. Ya, seruannya untuk mendukung ya telah dijawab oleh berbagai entitas ya dan individu di seluruh dunia, termasuk anggota poros perlawanan di Lebanon, Yaman, Irak, Iran dan Suriah, di mana operasi militer membantu Gaza diluncurkan tanpa henti. Kawan-kawan, Anda sudah bisa paham kan ya? Ternyata perjuangan dari Hamas ini adalah perjuangan atas nama umat Islam. Dan saya heran ya, kok Allah itu punya musuh ya? Ternyata musuhnya Allah ini Israel. Ya padahal ya kenapa ya? Gimana ya? Allah yang ciptakan Israel, tapi Allah memusuhi Israel. Gimana ceritanya kawan-kawan ya? Ya bingunglah awak ya. Ya tapi ya mungkin Israel ini bukan ciptaan Allah SWT ya. Karena memang Allah Tuhannya Israel kan bukan Allah SWT kawan-kawan ya. Israel itu ya Allah mereka itu ya YHWH ya. Jadi bukan Allah SWT. Aduh, bingunglah awak ini. Beta bingung sekali, beta ini mau komentar apa ya terkait hal ini ya. Dan kaget juga ya baca berita ini. Hamas bisa bicara sejujur-jujurnya ya lewat juru bicaranya dengan mengatakan bahwa perang Gaza Israel itu ternyata atas nama umat Islam. Ya, kok bisa ada ya ajaran seperti itu kawan-kawan ya. Tapi mau dikata apa lagi ya, sampai sudah boikot sana sini ya, sampai berkali-kali mengutuk, mencaci maki Israel, mendoakan Israel musnah. Tapi anehnya Israel kok nggak musnah-musnah kawan-kawan ya. Walaupun sudah dikeroyok ya, sudah diboikot, dikeroyok lagi oleh fraksi-fraksi Islam, tapi rupanya belum bisa dihancurkan ya. Padahal yang Allah Israel ini Allah SWT loh, nggak main-main loh ya. Karena kan menurut mereka kan Israel ini kan musuhnya Allah SWT. Bayangkan Israel melawan atau berperang melawan Allah SWT kan, kalau kita mau menafsirkan ya kan. Tapi kok bisa ya Israel tidak bisa dikalahkan ya. Oke lah kawan-kawan, itu dulu deh yang dapat saya bagikan video singkat pada malam hari. Dan thank you ya untuk kalian semua yang sudah support Pavel dan telah mengirimkan persembahan kasih kepada Pavel ya. Puji Tuhan ya, hari ini kita dapat penambahan saldo 300.000 di BCA dan 100.000-nya di aplikasi Dana. Terima kasih. Dan kawan-kawanku yang ingin mensupport Pavel, saudara bisa support Pavel lewat nomor rekening di layar kaca. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menyertai dan memberkati kita semua. Salam waras. God bless you and bye-bye. Shalom.